Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Hari ini kami ingin mengungkap fakta tentang sosok mayat yang sudah dikuburkan tetapi kondisinya masih dalam keadaan baik, kondisinya masih utuh, kain kafannya masih baik, jasadnya juga masih utuh, tidak hancur dimakan bakteri yang berada di dalam tanah. Bahkan rambut dari jasad orang yang sudah meninggal itu kondisinya memanjang, memutih. Dan sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa memang menyebutkan letak keberadaan dari mayat yang kondisinya masih utuh, karena kami juga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Bahkan otoritas kepengurusan masjid tempat adanya mayat yang masih utuh tersebut juga tidak mengekspos agar tidak berkembang, agar tidak kemudian menjadi berita yang heboh di masyarakat. Jadi kondisi mayat yang masih utuh tersebut ini berawal ketika ada sebuah tempat ibadah bagi umat Islam, namanya musola. Saat itu para warga, para jemaah, dan juga para pengurus musola tersebut ingin melakukan renovasi. Jadi musola ini ingin dibangun menjadi sebuah masjid karena kebutuhan dari jemaah yang sudah banyak dalam melakukan ibadah, kemudian ingin diperbesar tempat ibadah itu menjadi sebuah masjid. Kemudian dilakukanlah pembongkaran dan perluasan tempat ibadah. Pada saat digali tanah tersebut untuk dibuatkan pondasi, mereka para pekerja ini menemukan jasad, menemukan tubuh seseorang yang kondisinya Masya Allah dalam kondisi yang masih baik dan utuh. Jadi kain kafannya ini masih baik, kemudian jasadnya juga tidak rusak dimakan bakteri di dalam tanah. Bahkan rambutnya itu pun memanjang, seakan-akan hidup. Jadi rambutnya tumbuh panjang dan sudah memutih. Para pekerja, para jemaah, para warga yang saat itu dihebohkan dengan ditemukannya jasad orang yang sudah meninggal dunia tapi masih utuh, ini menjadi gempar, menjadi heboh, karena mereka tidak menyangka bahwa di tempat ibadahnya ternyata ada sosok mayat yang masih utuh jasadnya. Mereka tidak mengetahui siapa sosok ini, mereka tidak dapat mengetahui siapa riwayat dari orang yang dikubur di daerah tersebut. Bahkan orang tua yang usianya 70 sampai 80 tahun ketika ditanya tentang siapa sosok ini, mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka tidak dapat mengetahuinya siapa sesungguhnya sosok dari orang yang sudah meninggal ini, yang kondisi jasad fisiknya di kuburan masih utuh, masih dalam kondisi yang baik. Kita akan coba bahas lebih lanjut sebenarnya siapakah sosok dari orang yang sudah meninggal dunia akan tetapi jasadnya, fisiknya masih dalam keadaan kondisi yang utuh dan baik. Kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini.
dan kami akan melanjutkan pembahasan untuk mengungkap fakta siapa sesungguhnya sosok atau jasad yang sudah meninggal dunia tapi kondisinya masih dalam keadaan baik dan masih utuh, dan semua warga masyarakat yang tinggal di tempat itu tidak mengetahui siapa sosok tersebut, bagaimana riwayat hidupnya, dan siapa sesungguhnya orang yang dikubur di area tersebut. Bagi para sobat dan para pemirsa yang mempunyai pengetahuan intuisi yang baik, bagi para pemirsa yang memiliki batin yang peka, bagi para sobat yang mempunyai mata batin yang sudah terbuka, maka akan dapat mengetahui fakta-fakta sebenarnya dari siapa sosok jasad yang masih utuh kondisinya meskipun telah dikubur puluhan tahun yang silam. Yang pertama, fakta yang dapat kita ketahui jika memiliki pengetahuan intuisi, yang pertama adalah bahwasannya orang tersebut ini hidupnya itu di sekitar tahun 1800-an sampai tahun 1900-an. Jadi masih di zaman penjajahan Belanda. Dan sosok orang tersebut ini memang keturunan dari Arab Betawi. Ya, dari mana kita mengetahui kalau sosok ini keturunan dari orang Arab Betawi? Yang pertama memang dari wajahnya, ini Masya Allah seperti kebanyakan keturunan orang-orang Arab. Ya, kemudian juga kenapa keturunan Arab Betawi? Karena pada masa hidupnya beliau ini sering menggunakan baju pangsi. Yang baju pangsi ini merupakan salah satu baju adat dari daerah DKI Jakarta. Dan namanya dari orang tersebut ini memang tidak mau menyebutkan siapa namanya. Dia cuma hanya menyebutkan dahulu dia dipanggil oleh masyarakat setempat, oleh warga setempat dengan panggilan Kong Haji, ya. Yang Kong Haji ini memang panggilan orang-orang Betawi. Ini fakta yang pertama, ya. Bahkan beliau ini hidup sejaman dengan pitung, ya. Jadi beliau sering berkomunikasi, sering berdiskusi, bahkan sering menasehati pitung pada saat itu. Yang kedua, fakta dari jasad orang yang sudah meninggal itu walaupun dikubur puluhan tahun masih tetap utuh, dia adalah orang yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah. Bahkan beliau ini orang yang bertarekat, mempunyai thariqah untuk mencapai ma'rifatullah, ya. Ini memang kajian-kajian tentang ma'rifat sejak dahulu menurut beliau sudah ada. Ya, bahkan kajian-kajian syariat ini hanya khusus untuk anak kecil. Ketika sudah dewasa justru masyarakat umat Islam pada saat itu lebih dominan kepada pemahaman bagaimana mengkaji tentang ma'rifatullah, mencapai kehadirat Tuhan. Itu fakta yang kedua. Lalu fakta yang ketiga dari jasad orang yang masih utuh yang sudah dikubur puluhan tahun yang silam, ini memang berpesan agar kuburannya ini tidak dikultuskan sebagaimana kuburan pada orang-orang soleh yang lainnya yang dipugar demikian megah, demikian mewahnya, lalu berbondong-bondong orang datang menziarahinya. Jadi Engkong Haji ini tidak ingin kondisinya seperti itu. Nah, jadi inilah beberapa fakta-fakta tentang Engkong Haji yang kami sebut seperti itu. Yang kondisi fisiknya, jasadnya masih utuh, dikubur di daerah sana. Bagi para sobat dan para pemirsa, ikuti terus perjalanan kami yang akan kami coba menyelusuri tempat di mana dimakamnya jasad orang yang masih utuh tersebut. Ikuti perjalanan kami sampai ke sana.
sobat dan para pemirsa, sebentar lagi kami akan sampai ke tempat tujuan. Ya, ini di perempatan lampu merah agak sedikit macet. Para sobat dan para pemirsa, ini kami sudah sampai di tujuan, di tempat. Ya, ini adalah masjid yang tadi kami ceritakan, dan letak atau posisi dari mayat yang masih utuh ini berada di salah satu sudut di dalam masjid ini. Dan memang kami juga tidak ingin menyebutkan persisnya letaknya di mana ya. Nanti kita akan coba lihat ke dalam di masjid ini. Alhamdulillah para sobat dan para pemirsa, ini kami sudah berada di dalam masjid ya, dan inilah kondisi masjidnya sekarang. Alhamdulillah cukup megah, mewah, indah, bersih, terawat, rapi ya. Dan sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan di mana letak posisinya, karena otoritas dari pengurus masjid memang tidak mengizinkan hal ini terekspos. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses, salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.